Oke, Assalamualaikum. Baiklah, Ibu ingin melanjutkan yang part 2 dari bilangan berpangkat kemarin. Kemarin kita udah bahas mengenai bilangan berpangkat positif. Kali ini kita akan bahas mengenai bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif, materi ulangan besok. Jadi, ini Ananda boleh pelajari di rumah dulu. Nah, ini untuk bilangan berpangkat negatif. Ingat ya, pangkat negatif itu selalu kita ubah menjadi pangkat positif. Misalnya A pangkat negatif M. Ini diubah menjadi pangkat positif menjadi seper A pangkat M. Atau ada juga misalnya nih pangkat negatifnya seperti ini, seper A pangkat negatif M. Ini kalau diubah menjadi pangkat positif menjadi A pangkat M. Jadi ingat betul ya bentuk positif dari pangkat negatif. Lanjut untuk ke contoh soal. Nih, misalnya nomor pertama. Ini Ananda ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Misalnya 2 pangkat negatif 3. Ini kalau diubah menjadi pangkat positif menjadi seper 2 pangkat 3. Nah, 1/2 pangkat 3 itu kan artinya 2-nya ada 3 kali yang kita kalikan. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Ini dikalikan 2. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti ini dapatnya adalah seper 8. Oke, next berikutnya yang kedua. Yang kedua misalnya nih 1/2 pangkat negatif 4. Bentuk positifnya adalah 2 pangkat 4. Ingat bentuk yang tadi ini, konsep yang kedua ini. Jika ada seper A pangkat negatif M menjadi A pangkat M. Nah, ini contoh soalnya, seper 2 pangkat negatif 4. Berarti kalau diubah dalam bentuk positif menjadi 2 pangkat 4. Ini langsung Ananda buka dia. 2 pangkat 4 ini artinya 2-nya ada 4 kali kita kalikan, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu adalah 4. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. Berarti hasilnya 2 pangkat 4 itu adalah 16. Oke, lanjut berikutnya. Oke, kita masuk contoh soal yang ketiga. Di mana contoh soal yang ketiga ini kita ambil dalam operasi hitung ya. Misalnya nih A pangkat negatif 6 B pangkat negatif 2. Kemudian dikalikan dengan A pangkat 2 kali B pangkat 3 misalnya. Kalau bentukan seperti ini sebenarnya bisa kalian tidak langsung mengubahnya dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Misalnya nih, kalian ingat lagi konsep perkalian bilangan berpangkat. Kalau berarti kan pangkatnya kalau dia bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa ditambahin nih. Ini kan sama-sama A nih. Nih, kalian bisa, ini kan karena kali berarti pangkatnya ditambahin. Negatif 6 tambah, ini pangkatnya 2. Terus kali B, ini bilangan pokoknya B, pangkatnya berapa? Negatif 2 ditambah, di sini adalah 3. Berarti negatif 2 tambah 3. Lanjut setelahnya, ini tetap A, negatif 4 tambah 2. Ini artinya kalian utang 6, bayarnya 2. Berarti kan masih ada utangnya tuh, 4. Karena hutang berarti dia negatif 4 kali B. Pangkatnya di sini kan kalian utang 2, bayarnya 3. Berarti kan berlebih tuh. Berapa berlebihnya? 1. Nah, di sini terciptalah A pangkat negatif 4 B. B pangkat 1 tuh kita bisa tulis aja B. Nah, setelah itu barulah kita mengubah A pangkat negatif 4, kita ubah dalam bentuk pangkat positif menjadi seper A pangkat 4 kali B. Jadi bentuk lainnya adalah 1 kali B tetap B per A pangkat 4. Bu, saya nggak ngerti tuh Bu, negatif 6 ditambah 2 kenapa hasilnya bisa 4? Oke, Ibu jelasin lebih detail di sini ya. Nih, negatif 6 tambah 2, kenapa sih hasilnya negatif 4? Nih, angka yang besar angka berapa? 6 atau 2? 6 dong, tapi nilainya negatif. Tulis dulu negatif, buka kurung 6. Angka yang besar dikurang angka yang kecil. Nah, tulis dulu sama dengan, tulis lagi negatifnya 6 kurang 2 berapa? 4. Makanya jadi negatif 4.
Terus misalnya negatif 2 ditambah 3. Kalau bentuknya seperti ini, angka yang besar kan bernilai positif nih. Berarti cukup kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil. 3 kurang 2 berapa? 1. Makanya di sini hasilnya 1. Oke, itu dia contoh yang ketiga. Kalau misalnya bilangan berpangkat 0, Ibu yakin Ananda itu pada bisa semua ya. Tapi di contoh keempat ini Ibu masukin deh bilangan berpangkat 0. Misalnya nih 2 pangkat 0. Ingat ya Ananda, segala sesuatu atau apapun bilangannya, jika ia berpangkat 0, maka nilainya itu adalah 1. Misalnya 100 pangkat 0, itu nilainya tetap 1. 1 juta pangkat 0, Bu, berapa sih? Itu nilainya tetap 1. 2P pangkat 0, Bu. Nah, kalau di sini beda lagi nih. Nah, 2P-nya, kalau kayak gini siapa sih yang punya pangkat 0-nya? Apakah 2P-nya langsung? Bisa dalam artian 2 kali P pangkat 0, artinya 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Beda lagi kalau misalnya 3P pangkat 0. Berarti di sini itu nilainya adalah 1. Kenapa nilainya 1, Bu Oi? Gimana penjelasannya? Nah, penjelasannya kayak gini nih. Ini kan artinya pangkat yang di luar kurung berarti angka yang di dalamnya punya pangkat itu. Berarti kan 3 pangkat 0 kali P pangkat 0. 3 pangkat 0 1, P pangkat 0 1. 1 kali 1 ya 1. Nah, jadi beda ya bentuknya kalau misalnya di sini 2 P pangkat 0. Nah, yang berpangkat 0 kan di sini si P, bukan si 2. Nah, itu dipahami lagi konsepnya. Terus contoh terakhir ya yang bisa Ibu berikan ya. Misalnya nih, ada soal yang seperti ini nanti dalam ulangan. Misalnya Y pangkat 6 Q pangkat 5 per Y pangkat 2 Q pangkat 3 misalnya. Kalau bentukan seperti ini ya Ananda, ini Ananda nggak perlu sih buat dalam bentuk dia bilangan berpangkat negatif. Jadi Ananda langsung aja selesaiin pakai konsep itu pembagian bilangan berpangkat. Nah, di sini Y ini kan bilangan pokoknya udah sama nih. 6 dikurang dengan 2 pangkat yang di bawah. Terus dikali dengan Q. Pangkatnya berapa? Di sini ada 5 kurang 3. Nah, sama dengan Y. 6 kurang 2 berapa? 4. Kali Q. 5 kurang 3, 2. Jadi dapatnya adalah Y pangkat 4, Q pangkat 2. Nah, Bu, bisa nggak sih kalau diubah ke, misalnya saya nggak biasa lihat yang kayak gitu, saya pengennya kayak gini sih, Bu Oi. Misal kalian buat yang kayak gini nih. Boleh kayak gini, cuma caranya itu lebih ribet banget, Nak. Kayaknya kamu muter-muter banget. Misal kamu buat yang kayak gini. Q pangkat 5. Terus kamu buat kayak gini, Y pangkat negatif 2, Q pangkat 3, negatif 3. Boleh juga sih kayak gini. Cuma Ibu khawatirnya Ananda nanti ada terjadi salah hitungnya. Kayak gini bisa juga nih. Ini kan Y, ini Y. Kalau kali kan pangkatnya ditambahin ya. Berarti 6 tambah negatif 2. Terus Q 5 tambah di sini negatif 3. Nah, dapatnya berapa sih? Nah, lihat nih. 6 tambah negatif 2 dapatnya Y pangkat 4. Q pangkat di sini 5 tambah negatif 3 dapatnya 2. Ya bener sih sama. Yang Ibu khawatirkan dari Ananda adalah ketika proses Ananda dari sini ke sini. Nah, itu yang Ibu khawatirkan salah penulisan. Nah, jadi sebenarnya Ananda bisa sih buat 2 versi yang kayak gini atau yang kayak gini. Terserah, yang jelas Ananda teliti ngerjainnya, apalagi dalam penulisan pangkatnya. Penulisan pangkat itu selalu lebih di atas dari bilangan pokok, tidak boleh sejajar dengan bilangan pokok. Jadi itu Ananda ingat betul, jangan sampai salah penulisan membuat Ananda jadi salah makna tulisannya, karena dalam matematika nggak bisa asal nulis seperti itu ya. Oke, semoga ulangannya berhasil besok. Dah, assalamualaikum.